Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Rupanya mukulnya sampai 2 kali ya. Karena ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, dari Najwa Shihab. Ada berita yang ngeri-ngeri sedap dari Najwa Shihab. Dimirip-miripkan ya. Ini soalnya sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Najwa Shihab sentil video hoax sampah demokrasi Ngabalin. Jadi Ngabalin dalam membuat tweet itu melampirkan video editan dialog antara Luhut Panjaitan dan Najwa Shihab di acara Mata Najwa, dan di situ dibuat seolah-olah Najwa Shihab dimarahi oleh Luhut Panjaitan, dan kemudian Najwa Shihab dituduh sudah melanggar etika jurnalistik ya. Padahal itu adalah video editan dan konteksnya berbeda. Jadi ketika Luhut bilang apa yang kau lakukan, apa yang kau sudah perbuat untuk negara dan lain sebagainya, dia menunjuk orang lain ya sesungguhnya yang barangkali suka kritis terhadap pemerintahan ya. Coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, jurnalis televisi Najwa Shihab angkat suara ihwal video terkait dirinya yang diunggah tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin terkait sampah-sampah demokrasi via akun media sosial. Luar biasa ya, tenaga ahli utama. Padahal jabatannya nggak tinggi sebenarnya ya, karena berada di bawah deputi, bayangkan. KSP, Kepala Staf Presiden yang selevel menteri, di bawahnya deputi. Deputi itu eselon 1 ya, eselon 1A. Nah, dia staf ahlinya atau tenaga ahlinya di bawah kedeputian, itulah tenaga ahli utama ya. Menurut Najwa, video yang diunggah dan dikomentari Ngabalin merupakan versi hoax dari episode Mata Najwa berjudul Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk yang tayang pada 22 September 2020. Versi hoax itu menggabungkan konten yang sebenarnya berasal dari 2 segmen Mata Najwa yang berbeda. Segmen 2 dan segmen 3, juga gabungan jawaban Pak Luhut atas pertanyaan-pertanyaan saya yang juga berbeda-beda, kata Najwa saat dihubungi Jumat 9 Juli. Sebagai informasi, Ngabalin lewat akun Twitternya @alingabalinnew pada 9 Juli 2021 pukul 9.19 mencuitkan responsnya terhadap desakan agar Presiden RI Joko Widodo Jokowi mundur. Bukan hanya rangkaian kalimat yang diawali sampah demokrasi, Ngabalin pun menyertakan sebuah potongan video berdurasi 45 detik. Dalam video itu terlihat Najwa tengah berdebat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut kini diakui tengah ditugaskan sebagai Komando Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Oh ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM. Ingatnya Pak Presiden kapan mundur? Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021. Menurut Najwa, video itu memotong percakapan utuh antara dia dan Luhut dengan seenaknya. Video itu, kata dia, juga dengan sengaja memutilasi konteks. Menurut dia yang juga dikenal sebagai presenter Mata Najwa itu, ada 2 konteks yang dengan sengaja dimutilasi pembuat cuplikan video tersebut. Pertama, pernyataan Luhut yang menyinggung banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara. Itu konteksnya untuk menjawab pertanyaan saya yang merujuk peringatan WHO, Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB, dan sejumlah pakar yang mewanti-wanti agar vaksin jangan dianggap sebagai solusi ajaib, kata Najwa. Kedua, pernyataan Luhut yang dimulai dengan kalimat "kau sebagai warga negara, renungkan tindakanmu dalam situasi krisis." Najwa menjelaskan itu konteksnya adalah ketika mereka membahas kegiatan-kegiatan politik yang mengumpulkan banyak orang.
Pernyataan Luhut itu menjawab pernyataan spesifik saya tentang deklarasi kami di Magelang yang dilakukan sepekan sebelum Mata Najwa episode gerabak gerubuk urus pagebluk, tuturnya. Putri dari mantan Menteri Agama Quraisy Shihab itu mengatakan, ini bukan kali pertama ia mendapat serangan hoax dengan memakai konten Mata Najwa. Menurut dia, metode dan cara kerjanya selalu sama. Pihak-pihak tersebut mengedit atau memotong gabung video utuh tayangan Mata Najwa. Selanjutnya mereka memutilasi konteks hingga merekayasa suasana dan situasi dialog dalam tayangan tersebut. Lalu dibumbui caption-caption lebay dan menghasut, dan lantas didistribusikan selalu dan mula-mula oleh akun-akun pendengung, ujar Najwa ya. Akun pendengung itu buzzer ya. Ini ada sampah demokrasi Ali Mokhtar Ngabalin ya. Menurut Najwa, video yang diunggah akun media sosial Ngabalin tersebut menjadi salah satu contoh memanipulasi informasi dilakukan secara sadar untuk memperkeruh percakapan publik tentang situasi dan kondisi Nusantara. Oleh karena itu, ia menyesalkan masih banyak pihak yang memanipulasi informasi, bahkan sampai diamplifikasi dan dikomentari pejabat negara. Ini kurang kerjaan. Bayangkan ya. Saya sangat menyesalkan manipulasi informasi ini juga diamplifikasi dan dikomentari oleh pejabat publik, maksudnya Ali Mokhtar Ngabalin ya. Berat sekali usaha kita untuk menjernihkan ruang publik dari distorsi dan manipulasi jika banyak pejabat gampang termakan informasi palsu seperti ini, ujar Najwa Gusar. Iya juga, saya heran juga ya. Ngabalin sering sekali bereaksi yang sangat-sangat negatif menurut saya ya, justru membuat komunikasi istana agak buruk jadinya. Pernah juga mengatakan agar Refli ditangkap ya, padahal konteksnya adalah pada waktu itu adalah interview ya, yang itu pun materinya diperdebatkan juga sesungguhnya, apakah itu memang betul-betul sebuah pencemaran nama baik ya, atau misalnya ujaran kebencian, atau itu masih dalam ruang demokrasi. Dan bukan saya yang menyebutkan itu kan, sesungguhnya sama seperti Mata Najwa atau Najwa Shihab yang melakukan interview terhadap tokoh-tokoh kritis kan, atau Karni Ilyas misalnya ya. Dihubungi terpisah, Ngabalin mengaku mengunggah konten tersebut di akun Twitternya. Ngabalin menyatakan tayangan Mata Najwa itu tidak sesuai fakta, makanya langsung direspon dengan tegas oleh Luhut. Nggak jelas maksudnya apa ya. Sadar nggak Ngabalin bahwa itu adalah video editan? Saya pikir saya nggak sadar itu, karena saya pun terus terang aja ketika menonton pertama kali saya bilang, wah hebat sekali ini, kok bisa Luhut Panjaitan marahin Najwa Shihab ya. Tapi ternyata konteksnya berbeda, itu ada potongan-potongan. Tapi Najwa lebih baik daripada saya ya, karena kalau dia kan masih kelihatan tuh dipotong-potong, lalu dijadikan satu tayangan. Kalau saya beberapa kali bukan begitu. Orang lain yang menulis, ya kan, tiba-tiba menggunakan Refli Harun gitu. Jadi berapa kali. Tapi saya tidak klarifikasi, saya biarkan saja. Tapi kalau ada orang yang mau mengklarifikasinya secara pribadi ke saya, ya saya akan jelaskan itu bukan tulisan saya ya. Tapi kalau tidak saya klarifikasi, ya saya berharap hilang dengan sendirinya, dan memang begitu. Tapi kalau diklarifikasi tambah hot ya kan, tambah memunculkan reaksi dan lain sebagainya. Tapi mengklarifikasi atau tidak memang sangat tergantung magnitude-nya dan apakah itu merugikan secara langsung atau tidak juga ya. Kadang-kadang orang ingin mengatakan A sama maksudnya dengan apa yang saya katakan, tapi pinjam mulut orang lain ya, pinjam mulut saya. Kalau Mata Najwa juga sama, kenapa harus buat potongan-potongan siaran yang sebetulnya faktanya tidak terbukti? Makanya di-cut habis oleh Pak Luhut, jelas Ngabalin. Gak ngerti saya, potongan-potongan siaran seperti apa.
Menurut dia, sebagai salah satu wartawan yang sudah lama bergelut di bidang jurnalistik, Najwa seharusnya dapat mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Ia juga meminta agar program Mata Najwa tidak sekadar mencari popularitas. Ini aneh ya rasanya. Padahal sudah dijelaskan, jangan-jangan antara penjelasan Najwa dengan Ngabalin ini nggak nyambung. Nggak nyambungnya begini. Ngabalin ditanya kok mengunggah video tersebut, lalu dia mengatakan ya karena tadi konteksnya begini, langsung di-cut oleh Luhut, kan begitu. Sementara Najwa menjelaskan bahwa itu adalah video potongan-potongan editan-editan dari orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nggak nyambungnya di sana barangkali. Dan Ngabalin jangan-jangan sampai berita ini diturunkan masih beranggapan itu adalah video asli, bukan video hoax gitu ya. Secara intelektual ya, sebagai tokoh media kan mesti ada ruang publik, itu harus diberikan pencerahan. Rakyat mendapat manfaat dari kebenaran dari apa yang bisa kita persembahkan di ruang publik, kata dia. Ya kadang-kadang Ngabalin ya sering sekali mengatakan bahwa publik harus dicerdaskan, publik harus diberikan informasi yang benar. Tapi at the same time dalam pikiran dia, informasi yang ini, sekarang pandemi ya kan sedang melanda, banyak orang yang terkena. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa yang sembuh dari pandemi meningkat angkanya dibandingkan hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita tidak membandingkannya dengan kematian dan tidak membandingkan dengan berapa yang terinfeksi atau terpapar, maka pernyataan itu bisa mislead, seolah-olah itu sebuah achievement, sebuah prestasi. Padahal itu adalah tetap saja sebuah petaka karena yang terpapar lebih banyak. Make sense kan? Kalau dulu misalnya yang terpapar cuma 50, angka recovery-nya katakanlah 48, yang meninggal 2. Berikutnya yang terinfeksi 100, angka recovery-nya katakanlah 90, kan naik yang sembuh kan? Tetapi angka yang meninggal 10, naik juga. Karena dasar angkanya lebih banyak. Jadi saudara sekalian, kita harus paham juga bahwa kadang-kadang negara juga ingin membackup dirinya. Tidak polos-polos sekali ya. Itulah sebabnya memerlukan orang seperti Ngabalin, Fajrul Rahman ya, dan beberapa juru bicara lainnya yang tugasnya memang disuruh memoles wajah istana ya agar terlihat cantik, cakep dan lain sebagainya. Ya sekarang kita tantang misalnya, mana achievement dari Presiden Jokowi yang masih patut dibanggakan. Misalnya begitu. Ya, saya dengar mahasiswa nantang Luhut debat misalnya. Bidang hukum, memble ya, penegakan hukum. Coba lihat misalnya bagaimana pelemahan KPK misalnya. Bagaimana seorang jaksa Pinangki, kita ketawa ketika jaksa yang notabene di bawah presiden tidak mengajukan kasasi saat hakim pengadilan tinggi memotong hukuman jaksa Pinangki dari 10 tahun ke 4 tahun, diskon 60%, tidak kasasi. Kan kita ketawa jadinya. Atau tuntutan Edi Prabowo itu sama, ya kan, dengan hukuman atau tuntutannya Habib Rizik misalnya. Padahal korupsi di masa pandemi. Kan it doesn't make sense sesungguhnya. Satu poin. Ekonomi, ya sudah saya katakan dalam video sebelumnya, kita turun kelas kita jadi pendapatan menengah ke bawah, sekelas dengan Timor Leste. Bukan lagi negara yang berpendapatan menengah ya. Turun dari prestasi kita. Pemberantasan korupsi juga sudah turun. Politik, indeks demokrasi kita juga turun. Jadi kalau kita mau katakanlah mau objektif, ya pakai standar-standar yang bisa dipahami. Bisa dipahami, bisa dimengerti sehingga lalu tidak ada klaim dari seorang Ngabalin atau siapapun dari pihak istana dengan mengatakan bahwa rakyat, masyarakat perlu diberikan penjelasan yang benar. Padahal yang benarnya itu tidak komprehensif. Yang benarnya itu versinya istana. Padahal
masyarakat bisa mencari versi lain. Bisa saja dua-duanya benar, cuman bedanya satu mengambil angle yang terus-menerus di make up dan seolah-olah positif, yang lain mengambil angle yang lain. Ada yang mungkin mengambil angle negatif, ada yang angle komprehensif yang setelah dikalkulasi secara keseluruhan maka hasilnya tetap negatif misalnya. Jadi sobat era sekalian, saya sih sebenarnya merasa aneh saja ada pejabat publik yang dengan mudahnya melakukan tweet yang kadang-kadang nadanya mengancam, nadanya membuat sebuah katakanlah front. Nah, tapi mungkin katakanlah beliau ingin menunjukkan loyalitas, ya kan? Ingin menunjukkan loyalitas, ya barangkali agar tidak digeser. Karena banyak juga orang-orang lingkar istana yang tidak perform akhirnya digeser. Hanya karena cinta digesernya misalnya jadi duta besar. Nah kalau misalnya jabatan awalnya seperti beliau, kan kalau digeser ke duta besar tinggi sekali geserannya kan? Karena jabatannya di bawah deputi. Ya, jadi bukan jabatan yang tinggi sekali atau setingkat menteri atau satu level di bawah menteri misalnya. Tapi whatever it is, ya kita hargai sajalah ya. Hargai klarifikasi dari Najwa Shihab ya. Dan kita hargai juga, kalau saya semangat anti korupsi Najwa Shihab patut diacungi jempol ya. Dalam satu kesempatan kan saya pernah menceritakan meminta Najwa untuk menjadi koordinator KAKI, yaitu Komunitas Anti Korupsi Indonesia. Saya membayangkan kaki itu kemudian ada di bermacam-macam daerah di Indonesia, atau ada di beberapa daerah di Indonesia, provinsi, tingkat kabupaten kota dan lain sebagainya, membangun Komunitas Anti Korupsi Indonesia atau KAKI disingkat. Tetapi ya tentu ya pilihan yang sulit ya. Pertama, yang bersangkutan tentu geraknya akan terbatas sebagai seorang jurnalis ya, dan juga memang jurnalis itu justru yang dihargai adalah sikap independennya. Kalau dia menjadi aktivis, biasanya aktivis itu cenderung berpihak pada yang lemah ya, berpihak pada yang dipinggirkan dan lain sebagainya. Oke, kita bacakan ya Sinar Mas ya. Pak Refli, sampai sekarang saya masih nunggu adu argumen sehat Bapak dengan Bosman Mardigu. Insya Allah masyarakat akan lebih cerdas lagi. Salam sehat Pak Refli. Mas Bosman, banyak sekali orang yang meminta saya mengundang Anda ya. Barangkali kita undang di secangkir opini, coba-coba ya. Siapa tahu beliau ada waktu dan mau. Ini orang walaupun pengamat juga sibuknya minta ampun karena dia juga pengusaha. Pernah kita undang, tapi yang bersangkutan seharian memberikan mentoring ke Bank Mandiri. Jadi beda lah ya. Kalau Refli Harun pengamat hukum tata negara ya, yang membutuhkan pandangannya ya masyarakat biasa saja. Tapi kalau pengamat ekonomi biasanya yang membutuhkan pandangan pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha ya, beda ya. Kalau satu lingkupnya besar nasional ya kan, tapi ini lingkupnya kecil tapi powerful in term of money ya, in term of getting money. Tapi mudah-mudahan nanti Mardigu atau Bosman Mardigu bersedia bertemu, berinteraksi, wawancara. Kalau tidak ya kita melalui daring saja ya, bukan luring. Baladika Fajari, sebagai seorang pejabat publik, kenapa dia selalu defensif dan sentimen terhadap argumen orang lain yang mengkritik kinerja dan kebijakan pemerintah? Ya saya juga heran kenapa begitu. Tapi bayangan saya ya, Ngabalin sedang memainkan psikologi ya, katakanlah psikologi seorang pejabat publik yang biasanya senang dibela di ruang publik. Nah, karena menunjukkan kesetiaan. Nah, jadi menunjukkan loyalitas dan kesetiaan itu lebih penting daripada misalnya
katakanlah menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat. Mungkin itu ya. Oke. Bang, kalau nonton secangkir opini bisa enggak? Bisa, tapi nanti ya setelah PPKM ya. Karena kalau zaman PPKM seperti ini kita pun barangkali tidak langsung on the spot ya. Barangkali besok kita hanya akan pakai daring saja karena menghormati juga katakanlah kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat ya. Bang Refli tolong undang Dr. Louis Owen bahas masalah virus. Saya sudah lihat di salah satu channel ya, channelnya Babe Aldo. Baru saya nonton sedikit, unfortunately ternyata di take down. Jadi sobat era sekalian, saya sudah bisa pastikan kalau ada channel-channel lain yang mengundang Dr. Louis, barangkali akan di take down oleh YouTube karena pasti ada yang nge-report ya. Jadi nggak ada gunanya juga akhirnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu apakah yang disampaikannya itu sebuah kebenaran yang mengganggu the establishment, orang-orang yang mengeruk keuntungan, terutama keuntungan finansial ya. Waduh, yang namanya COVID dan vaksinasi ini kan proyek yang luar biasa dari sisi uangnya ya. Nah, tetapi kita lihatlah ke depan bagaimana ya. Mudah-mudahan yang penting adalah mudah-mudahan kondisi jauh lebih baik ya. Kondisi jauh lebih baik bagi rakyat ya, bagi negara. Kalau bagi penguasa ya mudah-mudahan bisa dia meng-caring, bisa mewujudkan amanat penderitaan rakyat, mewujudkan perlindungan bagi masyarakat ya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa ya tentu penguasa sudah kehilangan legitimasinya untuk berkuasa karena legitimasi seorang penguasa adalah dia menjalankan amanah konstitusi. Begitu tidak lagi bisa menjalankan amanah konstitusi, maka dia sudah kehilangan legitimasi. Nah, kalau sudah kehilangan legitimasi, maka kita pakai pendapat dari Dr. Margarito Kamis ya. Mungkin baiknya secara etis melakukan tindakan-tindakan mengibarkan bendera putih misalnya. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share